Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Eh, Baik Ananda sekalian, baik hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu penyajian dan pengemasan. Penyajian, apa itu penyajian? Ya, penyajian adalah cara menyuguhkan makanan. Nah, dalam penyajian makanan ada beberapa faktor yang harus kita ketahui, yaitu A. Prinsip higienitas dan sanitasi makanan. Nah, dalam hal ini yang pertama prinsip wadah. Nah, wadah ini adalah penyajian makanan di mana tempat yang digunakan adalah tempat-tempat yang dimana mudah didapatkan seperti gelas, piring, dan yang lain. Yang kedua, prinsip kadar air, di mana penyajian makanan disajikan dalam bentuk menggunakan air, dan ini nanti disajikan ketika siap untuk disantap agar kiranya masih segar. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip bahan makanan dapat dimakan. Nah, di sini prinsip bahan makanan dapat dimakan artinya adalah di mana makanan itu tidak terlalu banyak menggunakan bahan formalin dan pewarna makanan. Yang keempat, prinsip panas. Nah, prinsip panas ini yang dimaksud adalah penyajian makanan di mana penyajiannya itu dalam bentuk panas. Ya, dan ketika disajikan masih kelihatan segar. Kemudian prinsip alat bersih. Nah, prinsip alat bersih ini yang dimaksud adalah seperti menggunakan gelas harus bersih, piring, mangkuk, ya, garpu dan lain-lain. Kemudian prinsip penanganan makanan. Yang dimaksud adalah prinsip penanganan makanan di sini yaitu di mana makanan itu disajikan dalam keadaan siap saji. Kemudian ada bagian B, cita rasa. Apa itu cita rasa? Nah, di sini cita rasa ada beberapa macam. Yang pertama, rasa manis. Rasa manis ditimbulkan oleh sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Kemudian yang kedua, rasa asam. Rasa asam dibentuk oleh asam sitrat, ya, asam laktat, asam asetat. Kemudian yang ketiga, rasa asin. Rasa asin dibentuk oleh sodium klorida. Ya. Kemudian yang keempat, rasa pahit. Rasa pahit dibentuk oleh komponen alkaloid, narigenin, kafein, dan lain-lain. Kemudian bagian C, kualitas makanan. Nah, kualitas makanan akan mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas makanan adalah yang pertama warna, yang kedua tekstur, dan yang ketiga bentuk. Kemudian bagian D, alat penyajian. Nah, pada dasarnya alat penyajian terbagi atas dua, yaitu alat penyajian tradisional dan yang kedua alat penyajian modern. Nah, anak-anak contoh alat penyajian yang bisa digunakan untuk hasil olahan buah-buahan. Anak-anak bisa lihat dari gambar tersebut. Kemudian pengemasan. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Tujuannya pengemasan makanan adalah yang pertama melindungi dari bahaya fisik, kemudian melindungi dari kondisi iklim luar kemasan, memudahkan dalam pengantaran transportasi, dapat menentukan porsi jumlah makanan sebagai pemberi informasi atas makanan. Kemudian yang keenam, estetika.
Baik Ananda, kita akan lanjutkan yaitu masuk pada jenis-jenis makanan kemasan. Ya, jenis-jenis kemasan. Nah, berdasarkan jenis kemasan terbagi atas 3 yaitu kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang mengalami kontak langsung dengan produk dan relatif lebih kecil seperti botol, karton, kaleng, dan lain-lain. Yang kedua, kemasan sekunder. Apa itu kemasan sekunder? Yaitu kemasan sekunder adalah kemasan yang tidak mengalami kontak langsung terhadap produk. Kemasan sekunder berisi sejumlah kemasan-kemasan primer. Kemasan sekunder disebut juga dengan kemasan kedua. Contoh, kardus, plastik, dan lain-lain. Yang ketiga, kemasan tersir. Ya. Kemasan tersir adalah kemasan yang digunakan untuk menggabungkan dan melindungi kemasan-kemasan sekunder. Contohnya seperti kayu, cardboard, dan lain-lain. Nah, kemasan yang cocok dengan hasil olahan buah-buahan adalah, nah, Anda bisa lihat seperti di gambar tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, semoga Ananda dapat memahami pembelajaran kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.